Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Taib, kita sudah sampai di Ad-Darsus Sabi', pelajaran ke-7, yaitu an-na'tu fil idhafah, na'at pada idhafah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, na'at, apa itu na'at, apa itu idhafah. Na'at itu merupakan sifat dan dia mengikut bentuk si man'ut, ya, atau isim yang sebelumnya. Jadi na'at ini mengikut bentuk man'ut, baik dalam jenisnya mudzakkar muannas, lalu dari segi jumlahnya mufrad, mutsanna, jamak, maupun dari segi ma'rifah dan nakirahnya. Jadi itu yang jadi itu tugas-tugasnya si na'at, ya. Nah, lalu adapun idhafah adalah yang terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih, ya. Jadi idhofah ini adalah dua kata yang tugasnya adalah untuk menjelaskan lebih khusus gitu pada satu makna. Misalkan kitabun itu masih umum kan, masih buku apa, buku siapa kita tidak tahu. Lalu kalau ditambah dengan kitabu Zaidin, maka dia menjadi maknanya lebih khusus, ya, menjadi bukunya si Zaid, ya. Kitabu mudhaf, lalu Zaidin menjadi mudhafun ilaih. Taib. Nah, pembahasan hari ini adalah an-na'tu fil mudhafi ilaih, na'at pada mudhaf ilaih. Nah, di sini bisa dilihat ada mudhaf yang terdiri dari mudhaf, lalu mudhafun ilaih, lalu ada na'at. Ya. Jadi na'at pada mudhaf ilaih terdiri dari mudhaf, mudhafun ilaih, lalu na'at. Kita lihat contohnya. Al-amtsilah: babul madrasatil kabirati maftuhun. Babul madrasatil kabirati ini merupakan mubtada, namun dengan rinciannya babu mudhaf, lalu al-madrasati mudhafun ilaih wa huwa man'ut, al-kabirati na'at, lalu maftuh menjadi khabar. Nah, dalam kalimat ini terdiri ada dua komponen, ya. Yang pertama mudhafun ilaih, lalu ada na'at dan man'ut. Itu dimaksud dengan an-na'tu fil mudhafi ilaih. Ya, Ustazah ulangi. Babul madrasatin kabirati maftuhun. Babul madrasatin kabirah. Kita lihat yang bergaris, kalimat yang bergaris bawah ini, kata yang bergaris bawah al-kabirah, dia menjadi na'at. Na'at pada
mudhaf ilaih. Yang mana mudhaf ilaihnya? Al-madrasati. Ya, jadi seperti yang Ustazah jelaskan, kalau naat ini bentuknya mudzakkar, maka si isim yang sebelumnya juga bentuknya harus sama. Begitu juga kalau dia muannas, maka isim yang sebelumnya juga harus bentuknya sama. Jadi pola katanya sama. Taib. Contoh selanjutnya, mudirul maktabil atiqi mahirun. Mudirul maktabil atiqi mubtada dengan rinciannya. Mudir mudhaf, al-maktabi mudhafun ilaih wa huwa man'ut, al-atiq na'at, mahirun khabar. Jadi kalau dilihat artinya, babul madrasatil kabirati maftuhun, pintu sekolah yang besar itu terbuka. Jadi pintu sekolah yang besar itu. Jadi naat ya, menjelaskan naat itu menjelaskan keadaan isim yang sebelumnya. Itu naat ya, makna lain dari naat. Begitu juga dengan mudirul maktabil atiqi mahirun, pimpinan kantor yang tua itu cerdas atau pandai. Nah, kita lihat bentuk polanya. Al-atiq ini jadi naat, dia akan sama bentuknya dengan si al-maktab, dengan si man'ud. Jadi di sini terkumpul dua komponen, yaitu naat man'ud dan mudhafun ilaih. Taib. Contoh berikutnya, Ustadzatu Ali Saghiri Salihatun. Ustadzatu Ali Saghir mubtada, ustadzatu mudhaf, mubtada mudhaf, Ali mudhafun ilaih man'ut, as-saghir na'at. Lalu salihatun menjadi khabar. Taib. Contoh selanjutnya, ar-rajulu walidu Zaidin adz-dzaki. Ar-rajulu mubtada, walidu Zaidin adz-dzaki khabar, walid mudhaf, Zaid mudhafun ilaih man'ut, adz-dzaki na'at. Artinya, Ustadzatu Ali Saghiri salihah, guru si Ali yang kecil itu salihah, guru perempuan ya. Ar-rajulu walidu Zaidin adz-dzaki, lelaki itu ayahnya si Zaid yang cerdas. Jadi dari segi arti sudah bisa dibedakan mana itu naat, mana itu idhofah. Lalu contoh selanjutnya, Fatimatu ra'isatul maktabil masyhur. Fatimah mubtada, ra'isatul maktabil masyhur khabar,
Raisatu mudhaf, al-maktab mudhafun ilaih man'ut, al-mashhur na'at. Artinya si Fatimah pimpinan kantor yang terkenal, yang masyhur terkenal. Tayyib ya talibat. Jadi Ustazah ulangi sekali lagi bahwasanya dari contoh-contoh ini dia terdiri dari dua komponen, yaitu na'at dan idhofah. Jadi kita bisa lihat bentuk pola kalimatnya. Kalau kita lihat bentuknya sama, mudzakkar lalu mudzakkar setelahnya, berarti dia na'at dan man'ut. Ya, namun jika dia berbeda antara, nah kalau na'at dan man'ut itu dia harus sama antara kedua-duanya, dua kalimat itu harus sama. Misalkan mudzakkar, sama-sama mudzakkar, lalu sama-sama muannas, lalu baik jumlahnya juga mufrad, mutsanna, jamak, dia harus sama ya, dia harus selaras. Kemudian dari segi ma'rifah dan nakirah dia juga harus selaras, yaitu ketentuan yang harus ada dalam na'at dan man'ut. Nah, sementara idhofah tidak seperti itu. Idhofah itu dia bisa jadi di awal kata ma'rifah, lalu di awal kata nakirah, lalu kata yang kedua bisa jadi ma'rifah, ya bisa jadi mudzakkar muannas, seperti itu. Nah, jadi dari contoh-contoh ini bisa dilihat mana yang na'at fil idhofah. Untuk lebih memudahkan paham, kita lihat skema di sebelahnya. Nah, kita ambil contohnya, babul madrasatil kabirati maftuhun. Nah, dilihat di sini di skema ini, babul madrasatil kabira dia mubtada, namun mubtada mudhaf, lalu al-madrasati mudhafun ilaih man'ut, ya, dia mudhaf ilaih dan dia juga merupakan man'ut. Man'ut bagi siapa? Al-kabirah. Nah, si kabirah, yaitu si kabirah menjadi na'at. Nah, maftuh khabar. Contoh berikutnya, ar-rajulu walidu Zaidin adz-Dzaki. Ar-rajulu mubtada, walidu Zaidin adz-Dzaki khabarul mubtada, walid mudhaf, Zaidin mudhafun ilaihi dan dia juga man'ut. Lalu adz-Dzaki na'at. Tayyib. Jadi bisa mubtada'nya dengan idhofah maupun juga khabarnya juga dengan idhofah. Baik, begitu juga mubtada dengan na'at, begitu juga khabarnya juga bisa dengan na'at. Jadi bisa digunakan untuk mubtada dan khabar. Jadi na'at ini bisa masuk ke mubtada dan juga khabar. Begitu juga dengan idhofah bisa masuk ke mubtada dan juga bisa di khabar. Oke, ringkasan. Nah, mudhafun ilaih yang pertama, mudhafun ilaih selalu dibaca jar
dan salah satu tanda jar adalah kasrah. Jadi naat pada mudhafun ilaih harus dibaca jar juga. Nah, kita lihat yang di atas ini contohnya babul madrasatil kabirati. Kita lihat mudhaf ilaihnya berbaris kasrah. Jadi salah satu syarat dari mudhafun ilaih itu dia harus berbaris kasrah ataupun kasratain. Baik. Lalu naat dia harus mengikut bentuk si mudhafun ilaih ini. Atau si man'ut, ya. Karena itu ketentuan yang ada di pada naat dan man'ut. Kemudian ringkasan yang kedua, apabila mudhafun ilaihnya itu isim ma'rifah, maka naatnya juga harus isim ma'rifah. Dan jika mudhafun ilaihnya isim nakirah, maka naatnya juga isim nakirah. Oke, kita lihat di atas juga contohnya tanda-tanda ma'rifah, salah satunya ada alif lam. Ya, maka kalau di mudhafun ilaihnya ada isim ma'rifah, bentuknya isim ma'rifah, maka naatnya juga bentuknya isim ma'rifah, mengikut bentuk isim yang sebelumnya. Begitu juga kalau dia nakirah, dia juga akan berbentuk mengikut bentuk isim yang sebelumnya. Taib ya talibat. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, mubtada memiliki bisa masuk naat dan man'ut, begitu juga dengan idhofah juga bisa masuk mubtada juga bisa dimasuki oleh mudhaf dan mudhafun ilaih. Tayyib ya talibat, sahadallahu lana umurana. Syukran ala husni ihtimamikum. Ila liqa wa ma'assalamah.